Panther. Panther adalah mobil yang saat ini memiliki status mbahnya diesel. Kenapa bisa demikian? Ya karena Panther adalah mobil keluarga diesel yang pertama di Indonesia. Panther pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 91. Pada generasi awalnya, mobil ini memiliki desain kotak proporsional yang khas. Mobil ini menggunakan mesin diesel 2200 cc OHV indirect injection. Dalam peluncurannya, Panther cukup disambut baik oleh masyarakat, dan mobil ini cukup dijadikan mobil favorit oleh sebagian keluarga. Dalam penjualan awalnya aja, Panther langsung terkenal menjadi mobil yang tangguh, irit BBM, dan mudah dirawat. Kemudian pada tahun 2000-an, Panther berubah bentuk dan lebih modern. Bentuknya lebih membulat, tidak kotak lagi, dan mobil ini dikenal dengan sebutan Isuzu Panther Capsule. Dan pada era Panther Capsule, Isuzu melakukan beberapa facelift dan puncaknya di tahun 2005. Setelah tahun tersebut, Isuzu sudah tidak melakukan perubahan secara masif dari mobil Panther. Paling ya minor-minor aja seperti ornamen interior dan aksesoris eksterior. Sebenarnya dalam jajaran Panther cukup banyak variannya, bahkan ada sampai yang karoseri edition. Cuman ya kita skip aja ya karena kita mau langsung ke pembahasannya kenapa Isuzu Panther terkenal sangat awet atau anti rusak dan harga bekasnya stabil banget. Sebenarnya Panther bukan anti rusak, hanya aja memang terkenal bandel banget. Namun apa yang bikin Panther terkenal bandel? Tentu aja mesinnya. Panther menggunakan mesin diesel, dan mesin diesel terkenal dengan daya tahannya yang luar biasa. Apapun kondisinya, mau di atas gunung, di tengah sungai, atau pinggiran laut pun, diesel bisa diandalkan. Selain itu, mesin diesel Panther khususnya juga memiliki torsi yang lebih besar pada putaran rendah. Jika torsinya melimpah, maka mobil ini mampu melibas tanjakan dan membawa beban berat dengan lebih mudah. Kemudian selain itu, mesin diesel Panther juga sepertinya dirancang untuk durabilitas tinggi dan umur pemakaian yang sangat panjang. Ditambah lagi fakta bahwa komponen mesin diesel umumnya lebih kuat dan tahan lama karena dibangun untuk menangani tekanan dan suhu yang lebih tinggi. Dengan hal ini aja, mesin Panther bisa bertahan hingga ratusan ribu kilometer tanpa masalah berarti. Kemudian juga, selain mobilnya yang bertenaga, mesin diesel juga terkenal irit BBM. Rentang konsumsi BBM-nya Panther antara 1:12 sampai 1:14-an, tergantung versinya. Jadi karena mesin diesel punya torsi tinggi dan hemat BBM, Panther terkenal kuat dan badak. Emang iya? Antara iya dan enggak sih sebenarnya. Kita bahas perawatan mesin diesel dulu. Mesin diesel saat ini dikenal memiliki kesulitannya sendiri dalam hal perawatannya. Jika kita mau bandingkan dengan mobil bensin, tentu mobil bensin jauh lebih mudah dalam hal perawatan. Cukup ganti oli, filter oli, selamat, maka kalian sudah melakukan perawatan rutin. Sedangkan kalau mobil diesel, kalian harus ganti oli, filter solar, dan lainnya. Ya, lebih banyak part yang harus diganti di maintenance-nya. Selain itu juga, mesin diesel itu kotor, khususnya mobil Panther yang masih pakai solar jelek. Ruang pembakarannya biasanya jauh lebih kotor daripada mobil bensin. Dan hal ini membuat kita harus lebih intens dalam hal perawatan mobil diesel. Apalagi mobil diesel yang masih pakai solar jelek, layaknya Panther. Kemudian jika ngomongin irit nih, sebenarnya nggak irit-irit juga ini Panther. Coba kita lihat data yang ada. Konsumsi BBM Panther LM Smart hanya bisa tembus di 9 km per liter. Lalu konsumsi BBM Panther LV juga sama, yaitu 9 km per liter. Kemudian konsumsi BBM Panther LS High Grade ada di 10 km per liter. Dan konsumsi BBM Panther LS Turbo ada di 12 km per liter. Kemudian terakhir ada konsumsi BBM Panther Grand Touring yang bisa mencapai 14,3 km per liter. Apakah ini irit? Sebenarnya ya standaran aja, nggak irit nggak boros, apalagi yang udah di Grand Touring, yang udah bisa sampai 14,3 km per liter. Namun kenapa Panther ini terkesan irit? Ya karena solar itu murah, pakai banget lagi harga murahnya. Kita ambil contoh nih pada era 90 sama 2000-an awal. Walaupun sedang mengalami lonjakan harga BBM saat itu, pada tahun 2000-an harga bensin premium itu di Rp1.150 per liter, sedangkan solar hanya di Rp600. Ya kurang lebih sama lah kayak saat ini. Saat ini bensin Pertalite harganya ada di Rp10.000, sedangkan solar masih di harga Rp6.800 per liter. Intinya bahan bakarnya murah, yang mana hal ini tentu aja membuat mobil diesel Panther ini irit. Tapi yang dimaksudkan irit di sini adalah irit pengeluaran uang, bukan irit konsumsi bahan bakar. Kemudian selain itu, Panther saat ini memang sedang digemari oleh anak-anak pecinta diesel. Panther saat ini lagi dipuja-puja lagi. Walaupun kasarnya Panther tidak pernah mati dan tidak pernah dilupakan, namun saat ini popularitasnya lagi naik lagi. Padahal kalau zaman dulunya nih di era 2000-an, kalau Panther yang ngebul banget layaknya cumi darat saat ini, itu kayak aib banget dan jadi bahan omongan orang lain. Kayaknya malu bawa diesel yang ngebul.
Nah, untungnya saat ini tren ngebul malah dibilang keren. Kalau mau ngomongin soal ngebul nih, Panther juaranya. Panther bisa ngasilin asap cumi yang pekat banget. Hal ini bisa terjadi ya karena mesinnya masih pakai solar jelek. Kemudian walaupun Panther tidak pernah menjadi mobil favorit seluruh keluarga Indonesia layaknya Kijang, tapi Panther saat ini memiliki harga yang stabil banget. Kenapa bisa? Salah satunya tentu aja karena diesel lagi ngetren. Mungkin dulu orang malas beli mobil diesel karena itu tadi, mobil ngebul adalah aib. Tapi saat ini semakin ngebul semakin keren. Jadi orang-orang pengen beli mobil ini lagi. Selain itu juga spare part Panther sangat murah saat ini. Jika dibandingkan dengan mobil seumurannya, Panther memiliki spare part yang cukup murah. Bahkan originalnya pun masih lebih murah daripada mobil lainnya. Kemudian juga kenapa harga Panther bisa stabil, tentu aja karena keawetan mesinnya. Di pasaran saat ini, mobil Panther rata-rata memiliki kilometer yang gondrong. Tapi dengan kilometer yang gondrong tersebut banyak yang jual kalau mobilnya masih sehat dan belum pernah di-overhaul. Dengan bukti ini berarti mobil ini benar-benar badak banget. Selain itu juga, Panther mobil yang cukup mudah dirawat sebenarnya. Karena selain mesinnya yang harus lebih intens dalam perawatan karena mesin diesel, mobil Panther cenderung lebih sederhana. Mobil ini tidak punya ABS, Hill Assist, atau VSC. Jadi ya konvensional banget. Semakin konvensional, maka akan semakin awet mobil tersebut. Kemudian selama harga solar masih murah, maka banyak orang yang akan pengen punya Panther. Udah lagi ngetren, mobilnya bisa minum solar jelek. Ya udah, peminatnya makin banyak. Dan terakhir, menurut banyak orang Panther adalah mobil yang nyaman. Di sini saya kurang setuju sih, karena saya pernah bawa Panther punya teman. Rasa berkendaranya ya jauh dari kata nyaman, bergetar di mana-mana, apalagi di setir, di bangku juga getar, dan limbung pastinya. Mungkin saya berpikir apa saya aja yang merasakan seperti itu. Ketemu video ini. Panther lama itu oke, bodinya berat banget, keras banget, mesinnya enak. Tapi gue nggak tahu kenapa ya di dalam Panther lama itu rasanya kayak naik kuda lumping, bro. Ya, kalau dari soal kenyamanan kita tidak bisa menyamaratakan, karena tingkat kenyamanan setiap orang berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti tentang Panther ini, AC-nya dingin pakai banget. Walaupun punya banyak getaran, tapi AC-nya dingin, setidaknya hal tersebut bisa ketutup lah. Kalau AC dingin, apapun kondisi mobilnya pasti jadi lebih nyaman. Tapi satu hal yang membuat Panther ini masih digemari saat ini, yaitu desainnya. Desain Panther entah bagaimana kayak timeless aja gitu. Kalau saya sih ya suka yang high sporty. Kalau mobil ini dilihat dari serong samping sekilas mirip Cherokee. Jadi aura ini mobil kayaknya laki banget. Dan faktanya emang ini mobil desainnya laki banget. Jadi selain faktor mesin, BBM dan lainnya, faktor desain timeless lah yang membuat Panther itu masih digemari dan masih memiliki harga yang stabil banget sampai saat ini. Apalagi kalau kalian yang suka modifikasi. Panther bisa dibuat bermacam-macam modifikasi. Dan hasilnya ya culture banget. Itulah Panther, mobil paling awet dan memiliki harga yang stabil. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.